Dian dan juga pemirsa, betul sekali seperti yang sudah Dian jelaskan bahwa mulai tanggal 1 April 2022 mendatang akan ada tarif baru yang diterapkan pada pajak pertambahan nilai atau PPN yang memang setiap harinya diterapkan pada setiap transaksi ekonomi yang diterapkan atau yang dilakukan oleh masyarakat atau pada level konsumen. Salah satunya adalah yang tentu saja berpengaruh atau yang akan terdampak di pusat perbelanjaan di tempat saya berada saat ini, yakni di salah satu pusat perbelanjaan atau mall yang berada di Jakarta Selatan. Memang situasinya di sini masih tergolong normal, tidak terlalu ramai, namun transaksi ekonomi masih berjalan. Dan seperti yang diketahui, memang kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% ini dimulai pada 1 April mendatang. Jadi hingga hari ini harga atau tarif PPN yang diterapkan masih pada taraf normal, yakni pada 11%. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Dian, kebijakan yang akan diterapkan pada 1 April mendatang ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, di mana lebih detailnya ini mengatur bahwa mulai bulan depan pajak pertambahan nilai atau PPN ini mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%, dan lebih jauh lagi pada 1 Januari 2025 ini akan kembali mengalami kenaikan PPN menjadi 15%. Memang untuk bayangan atau untuk contoh, PPN ini seringkali ditemukan pada proses transaksi sehari-hari. Untuk sebagai bayangan, apabila Anda sebagai konsumen melakukan transaksi ekonomi atau berbelanja tas atau barang elektronik sebesar 10 juta rupiah, maka Anda pada hari ini akan diterapkan atau dikenakan PPN sebesar 10%, yakni menjadi 11 juta rupiah. Jadi apabila PPN tarif baru ini diterapkan yakni 11%, maka Anda harus membayar sebesar 11.100.000 rupiah. Tentu saja kenaikan harga yang akan diberatkan pada level konsumen ini dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat dan berdampak buruk bagi perputaran ekonomi. Dari manajemen salah satu pusat perbelanjaan di tempat saya berada saat ini, yakni di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sendiri, menyatakan bahwa manajemen ini mengikuti atau satu suara dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, di mana APPBI atau sebagai asosiasi ini sudah menyatakan bahwa asosiasi ini akan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melakukan penundaan terhadap tarif baru atau kenaikan tarif PPN yang dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat. Namun bicara soal perbaikan ekonomi pasca pandemi di level retail atau di level pusat perbelanjaan, memang ada sejumlah emiten saham yang mendapatkan sentimen positif pasca melandainya pandemi. Salah satunya adalah pada Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI atau yang lebih dikenal dengan MAP. Memang ada beberapa store yang dibawahi oleh MAP, kebanyakan bergerak pada industri fashion seperti untuk contoh Sport Station, kemudian Adidas dan juga Starbucks ini dilaporkan bergerak atau mengalami sentimen positif. Saham MAPI mengalami kenaikan sebesar 17,61% secara year to date. Ini artinya ada kepercayaan dari para investor bahwa fundamental dari sektor ini akan membaik pada tahun ini. Namun tidak semua emiten yang bergerak pada retail di pusat perbelanjaan ini mengalami kenaikan pasca melandainya kasus pandemi. Salah satu contoh lainnya adalah industri retail yang bergerak di bidang elektronik, yakni Era Jaya Swasembada Tbk atau ERAA atau yang lebih dikenal dengan Era Jaya. Ini sahamnya mengalami penurunan sebesar 6,67% secara year to date. Dari sisi kinerja pada kuartal ketiga 2021 lalu, MAPI atau MAPI ini membukukan pertumbuhan pendapatan 18,3% menjadi 12,1 triliun rupiah. Sedangkan pada Era Jaya atau ERAA juga mencatatkan pendapatan 35,8 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 9%. Memang kalau dilihat ini sentimennya tidak semuanya mengalami sentimen positif, ada yang mengalami sentimen negatif juga, namun bisa dipastikan apabila kenaikan PPN ini benar-benar diterapkan pada tanggal 1 April 2022, maka seluruh emiten terutama yang bergerak di retail dan juga pusat perbelanjaan ini akan mengalami atau menghadapi tantangan baru, yakni tantangan di mana daya beli masyarakat ini terancam menurun dan saja akan memberikan dampak buruk bagi perputaran ekonomi secara umum. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Selatan.